Hai, apa kabar kalian teman Amex? Ketemu lagi tentunya di podcast yang seru banget, yang menampilkan tentunya para narasumber yang, mantep banget pokoknya. Kalau kita ngomongin soal yang namanya ibadah haji, tentunya kita ingat bahwa 2 tahun belakangan setelah pandemi ini melanda, akhirnya eh, ibadah haji itu dibuka kembali tentunya, dan semua orang menyambutnya dengan sukacita dan bergembira. Sama halnya mungkin dengan yang terjadi di Maluku sendiri. Nah, yang punya wewenang soal ini adalah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dan hari ini kita akan ngobrol banyak tentunya dengan orang nomor satu di Kementerian Agama Provinsi Maluku itu sendiri. Ada, saya mau nyebut siapa ya? Gayanya muda, pakai stickers, atasannya batik. Perpaduan tua dan muda. Ada M. Yamin, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya bilang tadi gayanya bawahnya muda, atasnya tua Pak. Saya jadi bingung masalahnya, tapi nggak apa-apa. It's your style hari ini. Gaya Pak Yamin keren banget deh. Pakai stickers, jadi biar bisa belusukan kemana-mana Pak. Instagramnya saya lihat, aduh, ini jalan dari ujung ke ujung. Pulang dari Tual kalau nggak salah kemarin Maluku Tenggara Pak. Dari Maluku Tengah. Oh, dari Maluku Tengah lagi? Iya. Luar biasa Pak. Kira-kira kalau seminggu berapa lama perjalanan Pak, atau berapa kali Bapak dinas-dinas di luar Pak? Tergantung undangannya. Tergantung Undangannya. undangannya. Iya. Biasanya yang undang siapa Pak? Yang undang kan Kemenak, Oke. ada juga Bupati, Wali Kota. Bupati, Wali Kota. Udah kayak mau lagi hajatan pilkada nih Oh jalan-jalannya. tidak, kita punya program tersendiri. Enggak, saya nggak ngomongin itu Pak. Tapi saya ngomongin soal jamaah haji dulu nih Pak. Baik. Ini musim haji kemarin membuat semua orang akhirnya bergembira karena 2 tahun belakangan setelah pandemi melandai, orang mulai bisa pergi berhaji dan sebagainya. Nah, ini di Kementerian Agama Provinsi Maluku sendiri, Pak Yamin selaku Kakandulnya sendiri Pak, melihat pelaksanaan ibadah haji yang barusan selesai dilaksanakan tuh seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya informasikan kepada kita semua bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah merupakan salah satu tugas penting bagi Kementerian Agama. Ibadah haji itu sendiri adalah merupakan bagian dari rukun Islam yang diwajibkan kepada kita bagi orang yang mampu. Kemudian kalau kita kutip ayat wa'azin binnas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa'azin binnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Jadi haji itu adalah merupakan seruan yang disampaikan kepada seluruh umat manusia, lebih khusus kepada umat Islam. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ada tugas di situ. Jadi bilang begini, penyelenggaraan haji bertujuan adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kepada jamaah. Nah, 3 kata kunci ini, pembinaan, pelindungan kepada jemaah itu diberikan oleh siapa? Sudah barang tentu kita sebagai instansi, baik itu pemerintah daerah maupun Kementerian Agama. Nah, di provinsi sendiri, koordinator penyelenggaraan haji di Provinsi Maluku adalah Pak Gubernur. Nah, sedangkan yang menjadi kepala staf penyelenggara haji secara teknis pada wilayah provinsi adalah kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Nah, pelaksanaan ibadah haji sudah barang tentu merupakan acuan dari apa yang diamanahkan oleh negara kepada kita. Kementerian Agama pada wilayah tingkatan masing-masing. Nah, terkait dengan ini, kewenangan untuk memberikan kuota haji itu adalah pemerintah Arab Saudi. Setelah pemerintah Arab Saudi memberikan kuota kepada Indonesia, maka kuota yang diberikan kepada Indonesia itu akan dibagi ke seluruh provinsi, termasuk Maluku. Nah, maka Maluku sesuai dengan apa yang dibagikan kepada kita, maka jumlah kuota haji Provinsi Maluku berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun sebelumnya itu kuota haji sampai 1000-an kita, 1090, 1086, dan 1075 itu kuota kita. 1000 lebih ya Pak ya? Ya, pokoknya 1000 lebih. Sedangkan kalau 2022 kuota kita ya dia turun. Karena ada pembatasan usia. Nah, kuota kita adalah 496. Nah, kuota itu yang didistribusikan kepada
11 kabupaten 11 kota. kabupaten kota. Olehnya itu, semua itu alhamdulillah pada tahun ini jumlah kota yang didistribusikan di Maluku dengan jumlah 426 semua dapat diberangkatkan. Nah, pemberangkatan itu sudah dimulai pada beberapa waktu yang lalu dan alhamdulillah berdasarkan informasi terupdate pada saat ini kloter 19 Maluku sudah dalam perjalanan menuju ke Madinah untuk melaksanakan Arba'in di sana. Nah, insya Allah mereka di sana kurang lebih 7, 4 atau 5 hari di sana untuk melaksanakan Arba'in. Setelah itu mereka akan kembali ke Indonesia pada tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. 6 Agustus tiba di Makassar dan tanggal 7 Agustus itu mereka sudah kembali tiba di Ambon. Di Ambon. Nah, itu adalah rangkaian program-program yang pada saat ini kita persiapkan. Pak Yamin, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, pelaksanaan ibadah haji tahun ini itu ribet nggak? Karena kalau kita lihat kan ini skemanya jadi berubah kan jadinya. Ya. Banyak yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji waktu itu. Kesehatan itu penting banget yang utama. Terus juga pembatasan usia misalnya. Ada yang sudah mendaftar misalnya 5-10 tahun yang lalu terus tiba-tiba di usia sekarang dia udah terbentur dengan masalah usia tidak bisa diperbolehkan lagi berangkat. Itu ribet nggak Pak? Seribet apa sih sebenarnya? Sebenarnya penyelenggaraan haji ini jika kita istilahnya manistata, kita mampu saja, itu tidak ribet. Nah, keribet itu yang paling ribet itu kalau kondisi kita yang nggak sehat. Nah, karena bicara tentang manistata berarti dia sudah mampu dari segi finansial. Kalau tidak siap dari segi finansial memang dia ribet. Nah, bagaimana dia harus mencari untuk menyetor pelunasan dan lain sebagainya. Bagaimana harus ada restu kalau umpamanya dia dalam kondisi tidak fit, itu kan ribet. Tetapi kalau dia memiliki persiapan, saya kira tidak ribet. Nah, terkait dengan kesehatan, mungkin sama saja. Setiap perjalanan kita melakukan perjalanan ke luar daerah, itu kan pasti kondisi kita juga harus fit. Olehnya itu kemarin syarat yang ditentukan dalam perjalanan haji tahun kemarin itu kan dia harus memiliki standar vaksin. Meningitis, kemudian vaksin 1, 2, dan 3. Booster bahkan Booster, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah dia kemarin PCR ya. PCR, nah, betul. Itu yang terakhir. Nah, itu yang terakhir. Setelah itu tidak ada problem. Dia sampai di sana diterima seperti biasa, melaksanakan ibadah seperti biasa, walaupun ada pembatasan-pembatasan usia. Nah, otomatis pembatasan usia itu hanya untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Ta'limatul Hajj. Ta'limatul Hajj itu kan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi bahwa musim haji tahun ini kita batasi pada usia 65. Jadi itu harus kalau kita setujui berarti kita harus ikuti itu. Artinya bahwa ini tidak tertutup kemungkinan juga bahwa ini tahun mendatang tidak ada pembatasan lagi usia misalnya. Karena mungkin sekarang dunia keadaannya tidak baik-baik saja Pak Yamin ya. Termasuk kita di Indonesia sehingga ya Arab Saudi mungkin menerapkan untuk ya udah ini haji yang sekarang ini adalah haji yang benar-benar sehat. Betul. Seperti itu ya, tidak main-main mungkin ya tadi misalnya udah PCR terus juga ditambah dengan vaksin 1, 2, 3 dan booster penguat juga gitu. Akhirnya ya meningitis dan akhirnya tadi Pak Yamin bilang bahwa ya sebenarnya nggak ribet kalau tubuh kita, keadaan kita dan riwayat kesehatan kita aman, no problem sebenarnya ya Pak Yamin ya. Antum juga bisa, kan saya lihat kan sehat. Insya Allah Pak, saya lagi mendaftar, tapi nggak tahu nih Pak tahun berapa nih Pak. Lagi ngumpulin duit juga sih. Ya. Gampang. Mungkin Pak Yamin bisa bantu Pak. Iya, bantunya tuh yang penting doa saja. Itu yang penting Pak. Biar rezeki juga lancar dan sehat tentunya. Pak Yamin, tapi saya mau nanya nih, dari kegiatan haji tahun ke tahun di Maluku sendiri, Pak Yamin, peningkatan apa yang Pak Yamin lihat? Kemajuan apa yang Pak Yamin lihat, Pak? Di kementerian sendiri melihat kemajuan-kemajuan apa, Pak, dalam hal penanganan haji? Misalnya, kalau haji kebanyakan, Pak, Meni juga menyoroti misalnya pelayanannya yang masih belum maksimal, cateringnya, penginapannya, segala macamnya, Pak. Kemajuan pelayanan haji di Maluku tahun ini dahsyat. Kenapa saya bilang dahsyat? Kalau haji di tahun-tahun sebelumnya,
itu dari sisi pembiayaannya. Nah, pembiayaannya itu ada yang ditanggung oleh pemerintah dan ada yang ditanggung oleh person jemaah. Tetapi kali ini dahsyat sekali. Seluruh pembiayaan operasional penyelenggaraan haji dari daerah ke embarkasi itu ditanggung oleh pemerintah. Full ya. Full pemerintah daerah. Dalam hal ini di pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur. Pak Mudahar Ismail itu memberikan tanggungan penuh kepada seluruh jemaah haji sehingga tak ada sedikit pun yang ditanggung oleh jemaah haji terkait dengan proses penyelenggaraan haji. Akomodasinya, konsumsinya, transportasinya itu ditanggung semua. Itu semua terjamin. Bahkan pesawatnya itu kan dicarter seperti tahun-tahun kemarin juga. Itu biaya charter pesawatnya itu ditanggung juga. Jadi ini luar biasa Pak ya untuk itu luar biasa. Haji tahun ini Pak ya. Itu yang pertama dari sisi pembiayaan. Yang kedua dari sisi infrastruktur. Infrastruktur kalau tahun-tahun kemarin itu kita tidak semua jamaah dari kabupaten kota menginap di asrama haji Waheru. Tapi tahun ini seluruh jamaah haji dari kabupaten kota menginapnya di Waheru karena kita sudah menggunakan standar pra embarkasi. Dan kita rencanakan tahun 2023 itu sudah embarkasi antara. Embarkasi antara artinya bahwa misalnya dari Papua. Tidak, embarkasi antara itu maksudnya segala pelayanan haji yang kita lakukan dari Maluku itu sampai ke Makassar hanya transit pindah pesawat aja. Terus langsung diterbangkan ke Saudi ya. Luar biasa, jadi nggak ribet Pak ya? Nggak ribet, itu lebih enak. Kondisi asrama haji sekarang Pak sudah memenuhi standar misalnya atau juga Pak Yamin ini ada peningkatan lagi nih misalnya. It's bangunan kita, ruangan kita masih segini. Kayaknya di tahun-tahun mendatang kementerian harus membenahi lagi nih. Supaya tadi misalnya 2023 ya Pak ya atau 2024 sih yang tadi 2023 tahun depan misalnya menjadi asrama haji antara itu kan harusnya juga memenuhi kriteria misalnya dalam hal gedungnya udah bagus, pelayanannya udah bagus. Ya baik, standar embarkasi haji antara itu berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Agama. Ada syaratnya. Yang pertama sudah bisa menampung 2 kloter. 2 kloter sekaligus. Sehingga ketika satu terbang, ada satu yang dipersiapkan. Kita punya sudah lebih dari 2 kloter. Apalagi kan ada asrama yang baru diresmikan kemarin oleh Pak Menteri Agama. Itu juga sudah bisa digunakan untuk fasilitas VIP. Nah, kemudian asrama yang lama itu 114 kamar itu sudah memenuhi syarat. Ya. Belum lagi nanti ke depannya kita rencanakan ada pembangunan tambahan lagi untuk infrastruktur. Sehingga pada tahun 2023 itu kita bisa pastikan insyaallah sesuai dengan ajuan yang disampaikan oleh Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu, beliau sudah mengusulkan agar Maluku dijadikan sebagai embarkasi antara. Dan asrama haji dijadikan sebagai unit pelaksana teknis UPT. Nah itu otomatis itu langkah-langkah persiapan untuk itu saya sudah lakukan. Luar biasa ya Pak. Pak Yamin sendiri kalau lihat antusiasme masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji itu dari tahun ke tahun ada progres nggak Pak yang luar biasa peningkatan? Pak, peningkatan sangat signifikan. Karena saya juga tidak tahu rezeki itu kan datang dari mana saja, dari segala penjuru datang kepada masing-masing. Kalau tahun 2020 kita estimasi untuk calon jamaah haji itu pada standar rata-rata ya. Rata-rata itu 8 tahun. Data antriannya waiting list. Tetapi 2021 itu masih 8 tahun, 9 tahun. Tapi 2022 ini itu standar waiting listnya itu sudah mendekati 30 tahun. Setiap kabupaten kota. Ada yang 28 tahun, 27 tahun, 29 tahun. Nah, ada 30 tahun bahkan. Artinya bahwa hari ini 30 tahun kemudian baru bisa berangkat. Artinya bahwa ini yang akan masyarakat yang ingin berhaji nih sebenarnya punya kekuatan finansial yang cukup bagus. Dan mereka juga mungkin secara usia juga mereka sudah mulai tahu bahwa ya tadi ngapain juga kita menunggu haji pada saat kita tua misalnya. Kalau kita dalam keadaan muda punya rezeki, punya niat, punya jalan ya why not ya Pak Yamin ya. Pak Yamin sendiri kalau misalnya nih Pak, asrama haji yang sekarang akan menjadikan asrama haji antara di tahun depan 2023, terus akan UPT gitu loh, dijadikan UPT sendiri. Bagaimana dengan kesiapan SDM-nya Pak? Kalau kita lihat juga sebenarnya kan semakin kesini ini pelayanan kan harus perlu ditingkatkan, dioptimalkan. Nah SDM-nya gimana Pak berhubungan dengan itu? Bicara tentang SDM, ini juga merupakan yang diharapkan oleh kita semua.
SDM sudah barang tentu, bicara tentang UPT itu nanti ada restrukturisasi organisasi, khususnya di Kementerian Agama sendiri. Okay. Nah nanti terkait dengan SDM kita sudah siapkan yang akan menduduki jabatan sebagai kepala UPT itu adalah standarnya level eselon 3. Oke. Nah itu juga kita sudah persiapkan untuk itu. Oke. Kemudian dari yang belum ada pada kita, yang terkait dengan SDM adalah seperti pelayanan yang ahli perhotelan seperti itu. Oke. Nah, itu. Nantinya kalau itu sudah jadi, berarti kita akan rekrut juga dari tenaga-tenaga yang lulusan-lulusan perhotelan sehingga kita dalam sisi pelayanan juga harus standar. Berarti tidak tertutup kemungkinan Pak ya, Ya. semua strata ilmu yang berhubungan dengan pelayanan haji itu juga akan direkrut Pak. Ya, seperti itu. Luar biasa. Ahli IT kita akan rekrut, ahli listrik dan lain sebagainya kita pasti. Karena dia hari independen yang berbicara nanti bagi Kementerian Agama. Aduh, tepuk tangan Pak Yamin. Iya lah, tepuk tangan penting. Satu lagi deh Pak Yamin, kita udah ngomongin haji nih banyak nih. Nah, Satu lagi saya mau nyisipin lagi nih Pak. Saya tertarik nih Pak, teman-teman kita masih ada yang memperdebatkan soal perbedaan di pergaulan sehari-hari, kehidupan hari-hari Pak. Misalnya soal intoleransi, soal perbedaan kamu A saya B, kita nggak bisa sama dan sebagainya. Menghadapi situasi polemik seperti itu yang masih ada di masyarakat, terutama untuk generasi muda sendiri, Pak Yamin mau katakan apa sih Pak, supaya memang ya udah perbedaan itu sebenarnya anugerah, jadi kita syukuri, kita jalani aja sebenarnya. iya, soal perbedaan itu perbedaan baju beda, warna beda, kulit beda, penampilan beda. Ya. Itu semua itu merupakan rahmat yang perlu kita syukuri. Oke. Kalau tidak berbeda, itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Oke. Tetapi justru berbeda juga tidak perlu kita khawatirkan. Yang penting perbedaan itu di antara kita itu harus saling memahami, saling menghargai. Oke. Ada yang disebut dengan toleransi. Masih ingat nggak lagu dulu? Lagu dulu itu kan kalau kita mau MTQ ada lagu begini. Toleransi, mari kita bertoleransi, hidup rukun dan damai bersama. Saya jadi ingat Pak. Ingat nggak? Saya jadi ingat. Kan bahasanya begini. Janganlah pandang dia dari suku mana. Betul. Janganlah pandang dia dari golongan mana. Tapi pandanglah bahwa dia adalah bangsa Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Nah, itu kan dia. kita kan orang Indonesia kan satu bahasa. Ya. Jadi jangan pandang dia dari Oke, mana. artinya bahwa anggaplah ini ya. kalau kita merasa bahwa perbedaan itu rahmat ya kita harusnya syukuri Iya. Pak ya. Supaya Betul. yang namanya intoleransi, yang namanya perbedaan itu yang bermuara kepada ujaran kebencian juga mungkin dapat diredam Pak ya. Betul. Karena kalau kita melihat ya mau ngapain sih sebenarnya kita di sini ya kan, kalau kita tidak menghargai perbedaan itu sendiri ya Pak Yamin ya. Pak Yamin, ini kadang kita lihat Pak di sosial media juga masih ada hasut menghasut, ujaran kebencian, baik itu kepada pemimpin kita, baik itu kepada misalnya teman kita, kepada saudara kita masih tetap terjadi. Misalnya nih Pak, kepala daerah diposting nih di sosial media, banyak sekali artinya netizen yang berkomentar, menghujat dan sebagainya. Melihat kejadian seperti itu, apa yang ingin Pak Yamin Sebenarnya kembali utarakan? kita masing-masing. Saya mau bilang saja sebenarnya kita harus juga cerdas. Cerdas dalam arti harus memiliki pandangan positif. Oke. Nah, seperti saya begitu. Jadi segala sesuatu orang bilang jangan cepat kita mengambil satu keputusan untuk menjustice seseorang bahwa dia tidak baik atau dia tidak benar. Tetapi kembali kepada pribadi kita. Nah, boleh jadi saja kebaikan yang dilakukan. Saya kembali kepada konsep satu kaidah dia bilang begini. Wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asya ayyuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Segala sesuatu yang engkau anggap itu baik, itu belum tentu nanti akan membawa kebaikan bagi kamu. Tetapi sesuatu pula yang engkau anggap itu tidak baik, bisa jadi nanti yang tidak baik itu bermanfaat bagi kamu. Kalau bahasa Patahnya bilang begini, yang pahit jangan cepat dibuang, yang manis jangan cepat ditelan. Orang kan sekarang kalau yang manis kan cepat ditelan, padahal nanti kan bisa kena penyakit gula dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang pahit itu bisa jadi nggak enak, tapi nanti bisa jadi analoginya kena juga ya sebenarnya Pak. Pak Yamin, ini kita kan
akan memasuki yang namanya 1 Muharram nanti. Ini mumpung Pak Yamin di sini, ini perayaan 1 Muharram nanti kita berharap bahwa kita harus bisa mengambil nilai-nilai dari tahun baru Islam itu, Pak. Iya. Ya, Pak. Sebagai kepala kantor Kementerian Agama, Pak, apa yang ingin Pak Yamin sampaikan di sini kepada viewers kita yang lagi menonton di WJNet, lagi menonton di YouTube-nya Amex? Nilai-nilai apa yang harus kita ambil dari perayaan 1 Muharram nanti, Pak, di tahun Baik, ini? terima kasih. 1 Muharram ini kan merupakan salah satu hari raya keagamaan kita, hari besar kita. Dan sudah barang tentu 1 Muharram ini merupakan tonggak sejarah yang harus kita jadikan sebagai dasar pijak kita untuk melakukan satu perubahan. Perubahan, betul. Perubahan artinya kita mulai berhijrah. Oke. Ya, kita berubah dari satu titik ke titik yang lain untuk mulai dari Untuk menjadi yang lebih baik ya yang tentunya, lebih Pak baik. Yamin. Jadi saya berharap kita juga sebenarnya Kementerian Agama sudah mempersiapkan itu. Oke. Tadi baru saja di Kementerian Agama Kota Ambon sudah melaksanakan pertemuan untuk merayakan 1 Muharram itu dalam bentuk apalah yang mereka kemas dalam bentuk perayaan kecil, kemudian sebagai bentuk rasa syukur. Oke. kepada Allah. Artinya kita merindukan juga, Pak, ya, situasi-situasi. Masih ingat nggak 1 Muharram pelaksanaan Muharram yang lalu-lalu? Ada mesin band, kemudian Ada betul, ada pawai anak-anak. pawai, Sebenarnya itu kita harus bisa mengembalikan perayaan itu lagi, Pak, ya, seperti itu. Jadi esensi yang paling krusial harus yang diambil apa, Pak, dari 1 Muharram itu di tahun baru Esensi Islam yang itu? paling penting bagi kita kita ambil dalam 1 Muharram ini adalah bagaimana agar kita lebih menjaga, meningkatkan hubungan baik antara sesama kita, Oke. baik dalam hidup berbangsa, bernegara, dan beragama, sehingga kita bisa menciptakan Maluku yang lebih aman, nyaman, kondusif, rukun, dan damai. Pak Yamin sendiri kalau program-program di Kementerian Agama dalam waktu dekat yang memang akan digulirkan apa nih, Pak? Atau yang sementara berjalan nih, Pak? Sementara berjalan saat ini adalah bagaimana saya mau mengentaskan persoalan dihadapi oleh masyarakat terkait dengan legalitas pasangan nikah. Oke. Jadi berapa banyak itu pasangan yang menikah tetapi belum memiliki buku nikah. Buku nikah. Nah, Artinya bahwa selama ini memang masih banyak, Pak, di masyarakat ya, yang mungkin mereka sudah melaksanakan ijab kabulnya kabul tapi belum memiliki buku nikah. secara negara. Ya, Oke. itu belum. Jadi sekarang program saya menggandeng Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama untuk mentuntaskan semua persoalan dihadapi oleh masyarakat. Oke. Sehingga apa yang menjadi keluhan mereka ketika anaknya mau masuk polisi, mau masuk tentara, ataupun mau bekerja, itu kan legalitas buku nikah, kartu keluarga itu harus ada. Oke, sebagai orang tua ya, Pak. Sebagai orang tua. Jadi itu yang sekarang ini program yang saat ini saya lagi cari-cari untuk. Waduh, luar biasa. Di sini sudah punya buku nikah? Sudah Leo, semuanya berkele? Semuanya. Saya buku nikahnya belum diurus, Pak, karena saya harus cari pasangan dulu baru buku nikahnya, Pak. Pak Yamin ketawa. Pak Yamin, ini belakangan saya melihat wajah Anda begitu sumringah, Pak. Maksudnya Pak Yamin itu sekarang lebih senyumnya lebih enak. Pak Yamin sekarang lebih fleksibel. Kalau dulu mungkin zaman Pak Yamin masih dari Humas, kita melihat ini tugas-tugas Humas mungkin bikin ribet, Pak, ya. Berurusan dengan publikasi, harus ketemu wartawan, harus bikin rilis apa sebagainya. Sekarang saya melihat sebagai orang nomor 1, Pak Yamin menikmati nih setiap pekerjaan, setiap dinamika. Nah, itu dia saya mau nanya resepnya, Pak. Saya sudah tahu arah pembicaraannya. Resepnya gampang. Distribusi tugas habis, selesai. Kemudian berikan pelayanan, semua harus selesai. Oke. Dan kemudian itu berdoa, beribadah, dan mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun, bersyukur, berdoa, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun. Pantasan, Pak, muka Bapak begitu, wajahnya begitu sumringah, enak sekarang, Pak, ya. Gak stres lagi, Pak, ya, karena tadi distribusi tugas, Pak, ya. Enggak. Terus habis. Biar jangan saya beban sendiri lah. Oke. Pak Yamin, satu lagi nih, Pak. Saya melihat ya postingan Instagram, sosial media Pak Yamin ini dengan ya pemerintah daerah kita ini bondingnya dapat nih lebih erat nih, Pak. Kedekatannya udah ketawa Pak Yamin. Seberapa dekatkah seorang M Yamin dengan Gubernur Maluku saat ini dan Ibu Widya Murad? Iya, begini.
Jangan sampai kita di tayangan ini ada yang mempersepsikan ada yang keliru, yang salah. Betul. Soal kedekatan itu, Pak. Saya mau sampaikan bahwa kedekatan sesama pejabat itu penting. Penting, oke. Apalagi terkait dengan tugas negara. Tugas Kementerian Agama itu adalah melaksanakan tugas pemerintah, atau bahasa kerennya begini, membantu pemerintah. Dalam hal ini kalau di tingkat pusat membantu presiden, kalau tingkat daerah membantu gubernur melaksanakan tugas-tugas di bidang agama. Begitu, tugas-tugas pemerintah di bidang agama, dalam rangka pelaksanaan itu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dengan bidang-bidang tugas pada ruang lingkup keagamaan. Itu jelas. Tingkat pusat pun begitu. Jadi dimanapun kedekatan itu karena memang ada sinergi tugas yang kita lakukan pas bersamaan. Contoh yang konkret, seperti kegiatan pembangunan masjid. Salah satu di tugas saya itu adalah itu Rumah ibadah itu rumah ya. ibadah, keagamaan, baik itu Islam maupun Kristen. Ada di saya itu Bimas Islam. Jadi pembinaan kepada majelis taklim, nah musyawarah majelis taklim itu juga ada di situ. Kebetulan program pemerintah daerah ada juga di situ. Jadi kita sinergi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang agama itu. Majelis taklim. Nah, juga itu. Pak Yamin ikutan di situ. Iya, kemudian ada juga tugas-tugas kemasjidan ada di situ. Tugas-tugas apa lagi? Perhajian ada. Artinya semua yang berhubungan dengan tugas-tugas negara itu yang di daerah, Yang Pak Yamin selalu kaitannya dengan agama. kaitannya dengan agama, sinkronnya harus sama nih. Jadi bukan berarti, tolong ya, jangan mempersepsikan seorang M. Yamin itu berjalan dengan para stakeholder, dalam hal ini kepala daerah maupun juga siapapun dia, dalam konteks yang berbeda. Tidak ada maksud di 2024 ya Pak Yamin ya? Lah tidak lah, kita kan sedang tugas fungsi masing-masing kan? Kan gitu. Nah hanya, sudah dikelirkan di sini. Iya. Terima kasih. Pak Yamin sudah berterima kasih. Terakhir nih Pak Yamin, sebelum kita pamit, ini pas 30 menit nih. Banyak pertanyaannya sih. Saya banyak pertanyaan, tapi karena ini dikasih durasi 30 menit, karena tadi Pak Yamin punya tugas harus ke sini dan ke sini. Lebih menikmati kehidupan Pak Yamin sekarang seperti apa, Pak? Bapak mungkin bisa menggambarkan itu, tapi saya pengen Bapak juga nanti itu dulu deh, nanti yang terakhir ada. Gimana? Menggambarkan kehidupan seorang M. Yamin sekarang itu seperti apa? Menggambarkan? Iya, Pak Yamin sekarang kan kayak dulu misalnya ya saya masih sibuk ini, tapi sekarang mungkin saya lebih enjoy dengan pegawai saya di kantor, distribusi tugasnya udah enak, koordinasi juga enak, dengan pemerintah udah enak. Menikmatinya seperti apa Pak? Menggambarkannya seperti apa sekarang? Kalau saya menggambarkan tugas yang saya rasakan seperti ini adalah sebagai anugerah, sebagai anugerah, sebagai amanah. Jadi setiap amanah yang diberikan itu harus dipertanggungjawabkan nanti di kemudian hari. Dan amanah yang diberikan itu jangan dikhianati. Nah itu. Konsekuensinya mengkhianati amanah itu kan tergantung apa yang dibicarakan nantinya kan. Pantesan ya mukanya kelihatan lebih lebih berseri-seri Pak. Terakhir ini benar-benar terakhir. Terakhir terus. 3 kata untuk menggambarkan seorang M. Yamin sekarang. 1 apa Pak? 1 ceria. 2 positif, cerdas. 3 cerdas. Ceria, positif, tegas. Saya tutup obrolan kita di hari ini, kita simpan lagi. Nanti kita akan bikin lagi episode selanjutnya. Apa sih yang terbaru dari seorang M. Yamin, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku di podcast Amex hari ini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa yang belum daftar haji buruan, biar nanti tahun depan dapat kuota. Pak Yamin doain saya bisa naik haji nanti ya Pak. Baik, saya doakan. Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.